Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi Setianto mewakili tim kami menyampaikan materi statistika ekonomi dan bisnis untuk topik inference menggunakan dua sampel. Submaterinya dibagi dua, yaitu berupa pendugaan interval dan pengujian hipotesis. Submateri pendugaan interval sangat mirip dengan materi sesi 9, namun sesuai dengan namanya, kali ini digunakan untuk melakukan pendugaan interval dari dua parameter, sehingga dilakukannya adalah dengan menggunakan dua sampel. Sedangkan submateri pengujian hipotesis sangat mirip dengan materi sesi 11. Mari kita mulai. Submateri untuk 2 pekan ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah pendahuluan yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman tentang inference yang menggunakan 2 sampel, khususnya untuk inference tentang rata-rata hitung dan proporsi populasi. Kemudian tentang pendugaan interval rata-rata populasi menggunakan 2 sampel. Dan ketiga adalah pendugaan interval proporsi populasi menggunakan 2 sampel. Kemudian tentang pengujian hipotesis rata-rata populasi menggunakan 2 sampel. Dan kelima adalah pengujian hipotesis proporsi populasi menggunakan 2 sampel. Dan keenam adalah penggunaan Excel dalam rangka pengujian hipotesis rata-rata populasi dengan 2 sampel. Submaterinya memang sangat banyak, namun akan diselesaikan dalam 2 pekan. Submateri pendugaan interval untuk pekan ini dan submateri pengujian hipotesis untuk pekan depan. Mari kita bahas yang pertama. Mungkin kita perlu mendiskusikan sejumlah isu untuk memberikan motivasi atau pembahasan 2 topik terakhir dari mata kuliah ini. Pertama, apakah relevansi dari materi ini? Jawabnya adalah sangat relevan. Bukankah pembandingan 2 kinerja sangat sering harus dilakukan? Berikut sejumlah ilustrasinya. Misalnya, berapa besarnya perbedaan rata-rata kinerja 2 mesin yang akan dibeli? Atau, berapa besarnya rata-rata dari beda produktivitas antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan? Perhatikan situasi yang terakhir, metode ini mengamati variabel beda. Terhadap variabel tersebut, kita tertarik pada rata-ratanya. Contoh lainnya, apakah terdapat perbedaan rata-rata biaya internet mahasiswa dari 2 program studi yang berbeda? Ini merupakan pertanyaan yang akan dijawab dengan ya atau ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Jadi ini merupakan kasus pengujian hipotesis. Contoh terakhir, misalnya berapa besarnya perbedaan proporsi produk yang cacat antara rombongan kerja pagi dan rombongan kerja malam? Jawaban atas berapa mestinya tidak dijawab dengan pengujian hipotesis, melainkan akan dijawab dengan pendugaan interval. Jadi jawabannya akan berupa perbedaan proporsinya berkisar antara 1,2% dan 1,5%. Baik, dilanjutkan dengan motivasi mempelajari materi ini. Apakah metode dan prosedur yang digunakan sulit? Tidak. Metode dan prosedurnya identik dengan yang sudah dikerjakan pada pekan 9 dan pekan 10. Jadi akan menggunakan distribusi normal baik Z maupun T seperti yang sudah digunakan sebelumnya. Kemudian mungkin dipertanyakan, apakah penyelesaian atau penghitungannya panjang dan rumit? Jawabnya juga tidak. Cara penyelesaian persoalannya dapat dilakukan dengan dukungan Excel. Ada program di dalamnya yang dapat dipanggil untuk menyelesaikan persoalan topik ini. Kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Untuk kemudahan pemahaman, mari kita berorientasi pada pendugaan interval dahulu, yaitu pendugaan interval dengan 2 sampel. Tempo hari kita mengenal formula pendugaan interval rata-rata populasi dengan formula itu. Juga formula pendugaan proporsi populasi seperti yang terlihat itu. Kita akan menggantinya menjadi yang bersifat umum demikian, dengan deviasi standar distribusi sampling ditulis sebagai SE, standard error, yang maksudnya adalah standar error itu. Formula tersebut dapat digunakan sepanjang distribusi sampling theta hat adalah normal. Jadi, untuk inference, sementara ini bentuknya adalah pendugaan interval theta, diperlukan nilai theta hat dan sigma theta hat, titik, hanya itu. Sehubungan dengan itu, kita akan mendaftar berbagai theta hat dan sigma theta hat untuk berbagai theta yang akan menjadi materi pembahasan kita pada tabel tersebut.
untuk theta hat adalah mu x1 minus mu x2, misalnya untuk membandingkan rata-rata pengeluaran bulanan untuk paket data antara mahasiswa FIB mu x1 dan mahasiswa FIB mu x2. Perhatikan bahwa kita mempunyai dua variabel independen X1 dan X2 berasal dari dua populasi yang berbeda, mahasiswa FEB dan mahasiswa FIB. Untuk theta yang demikian, maka theta hat-nya adalah X bar 1 minus X bar 2. Sampel random yang diambil dari masing-masing populasi akan bersifat independen, karena tidak ada alasan bahwa anggota sampel yang satu mempengaruhi anggota sampel yang lain. Jadi, estimator yang baik untuk mu x1 minus mu x2 adalah X bar 1 minus X bar 2. Ini sesuai dengan central limit theorem. Kemudian, yang kedua, rata-rata dari beda. Huruf D di sini digunakan untuk menyatakan bahwa variabel kita sekarang adalah different, karena diperoleh dari beda atau selisih pada dua sampel berpasangan, atau sampel yang tidak independen. Maksudnya, sampel yang satu berpengaruh terhadap yang lain. Ini terjadi karena kedua sampelnya dari individu yang sama dalam sebuah populasi yang mendapat dua perlakuan berbeda. Variabel randomnya adalah variabel beda atau selisih dari setiap pasangan anggota sampel. Jadi, itu sebabnya variabelnya diberi nama D, sehingga parameternya disimbolkan dengan mu D. Dan karenanya rata-rata hitung sampel sebagai estimatornya adalah D bar. Catatan, biasanya variabel kita adalah X, sehingga rata-rata hitung populasinya disimbolkan dengan mu X, dan rata-rata hitung sampelnya dengan X bar. Sekarang karena variabelnya D, maka rata-rata hitung populasinya adalah mu D, dan rata-rata hitung sampelnya adalah D bar. Baik. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah beda proporsi. Misalnya beda proporsi mahasiswa yang mendapat nilai A antara yang jadwal kuliahnya pagi dan jadwal kuliahnya sore. Tentu saja kita akan mempunyai selisih proporsi sampel p hat 1 minus p hat 2 sebagai estimator bagi parameter P1 minus P2. Selanjutnya kita perlu mencermati besaran penting pada formula di atas, yaitu standard error. Digunakan istilah standard error, yang artinya sama dengan deviasi standar distribusi sampling. Jadi masing-masing adalah standard error X bar 1 minus X bar 2, standard error D bar, dan standard error P hat 1 minus P hat 2. Baik, kita lanjutkan. Untuk memperjelas perbedaan beda rata-rata dengan rata-rata beda, akan ditunjukkan dengan gambar situasi kedua permasalahan tersebut pada berikut ini. Gambar 1 ini mengilustrasikan dua sampel independen untuk pendugaan interval beda rata-rata hitung populasi. Dari masing-masing populasi, yaitu populasi 1 yang berwarna biru dan populasi 2 yang berwarna putih, diambil sampel 1 dan sampel 2 yang menghasilkan X bar 1 dan X bar 2, yang selisih mereka digunakan sebagai estimator untuk membuat confidence interval mu1 minus mu2. Kedua sampel akan independen karena nilai-nilai pada sampel yang satu tidak mempengaruhi nilai-nilai pada sampel yang lain. Sedangkan gambar 2 menunjukkan bahwa walaupun memang ada dua sampel, namun mereka diambil dari populasi yang sama, yang berwarna biru. Bahkan keanggotaannya adalah identik, karena ingin melihat pengaruh dari perlakuan yang berbeda. Sebutlah perlakuan 1 dan perlakuan 2. Misalnya produktivitas tanpa atau sebelum pelatihan khusus dan produktivitas setelah mendapat pelatihan khusus. Jadi unsur yang ingin dilihat adalah perubahan atau selisih produktivitas akibat pelatihan pada individu-individu dalam populasi. Data yang diolah hanya satu variabel, yaitu perbedaan produktivitas, sehingga dinyatakan dengan D atau different. Baik, demikian perbedaan antara beda rata-rata berdasarkan dua sampel independen dan rata-rata beda berdasarkan dua sampel berpasangan yang dependen. Pembahasan akan dilanjutkan di video bagian 2. Silahkan disaksikan.